Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penganalisisan artikel Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Accounting Information System Qualities: Effect on Accounting Information Quality. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggreni Yukusmawardani dengan akhiran NPM 140. Mengenalkan nama saya Enda Septiani Dwi Cahyono dengan NPM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhammad, NPM akhir 183. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan introduction. Nah, di era bisnis yang begitu dinamis dan kompetitif, peran laporan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang cerdas. Nah, pandemi virus corona yang telah mengaruhi peran akuntan dan menyusun laporan keuangan perusahaan, hasil survei yang dilakukan oleh Grant Thornton menunjukkan bahwa pandemi memaksa para Chief Financial Officer atau CFO untuk lebih berfokus pada peran mereka sebagai agen perubahan dan ahli strategi. Mereka harus menemukan cara baru dalam memanfaatkan otomatisasi, outsourcing, dan meningkatkan efektivitas divisi keuangan. Tidak hanya sektor swasta, tetapi juga sektor publik, kita menemui sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Masalah ini termasuk kelemahan sistem, ketidakpatuhan dan efisiensi laporan keuangan bersama dengan berbagai informasi akuntansi lainnya memiliki dampak yang signifikan dalam konteks ini. Kami juga menjelaskan sebagai kualitas sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Harapan kami bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan wawasan yang berguna bagi akademis dan praktisi bisnis, serta membantu mengatasi permasalahan terkait dengan sistem informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi yang digunakan. Nah, jadi kita menjelajahi topik ini semakin relevan. Selanjutnya adalah literatur review. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita dapat melihat bahwa kualitas sistem informasi akuntansi memiliki peran penting dalam organisasi. Kualitas informasi akuntansi adalah konsep yang berkaitan dengan tingkat akurasi, konsisten, relevan, dan waktu penyediaan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, kesuksesan sistem informasi akuntansi yang terkait dengan pengaruh pada kualitas informasi yang dihasilkan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kualitas informasi akuntansi berperan besar dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi yang berkualitas tinggi memungkinkan anggota organisasi bekerja lebih efektif dan efisien, serta membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam artikel tersebut, para peneliti telah mencatat hubungan positif antara kualitas sistem informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Ini menunjukkan pentingnya investasi dan sistem informasi yang efisien dan pengendalian internal yang tepat. Dukungan dari manajemen puncak juga menjadi faktor kunci dalam pencapaian kualitas sistem informasi akuntansi yang tinggi. Nah, selanjutnya dalam artikel tersebut, penelitian menyoroti bahwa kualitas informasi akuntansi harus memenuhi harapan pengguna dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan teknis baik maupun non-teknis. Dengan kata lain, informasi akuntansi yang berkualitas adalah alat berharga dalam pengambilan keputusan yang cerdas dalam organisasi. Dalam konteks bisnis, sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang berguna kepada pengguna eksternal, internal, atau eksternal. Kualitas sistem informasi akuntansi harus diukur melalui pengakuan pada kualitas informasi yang dihasilkan, serta dampak pada keputusan pengguna. Nah, seluruh dari konsep penelitian ini menunjukkan pentingnya kualitas sistem informasi akuntansi dalam keberhasilan organisasi dan pengambilan keputusan yang cerdas. Investasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi yang berkualitas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk research method atau metode penelitian. Objek penelitian dalam artikel ini sendiri adalah konsep kualitas dan sistem informasi akuntansi serta dampaknya terhadap kualitas informasi akuntansi tersebut.
Nah, penelitian penjelasan dan verifikatif atau yang sering disebut penelitian kausalitas adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman peneliti mengenai hambatan penerapan sistem informasi akuntansi pada perbankan di Indonesia dengan memanfaatkan berbagai teknik. Melalui data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat menentukan akar penyebab dan konsekuensi dari hambatan-hambatan tersebut yang mengarah pada perumusan strategi dan rekomendasi untuk mengatasinya, serta mendorong integrasi dalam sistem informasi akuntansi dalam industri perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan metode variable operational definition dapat disimpulkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, variabelnya adalah kualitas sistem informasi akuntansi atau SIA, yang memiliki definisi kualitas pada saat SIA diimplementasikan yang direpresentasikan dalam bentuk penerapan aplikasi perangkat lunak SIA. Dimensinya integrasi dengan indikator, integrasi komponen SIA, dan integrasi fungsi SIA. Yang kedua ada dimensi fleksibel dengan indikator SIA bermanfaat bagi semua pihak terkait yang memerlukannya. SIA juga memiliki opsi input dan SIA memiliki pilihan keluaran. Selanjutnya dimensi reliable. Indikatornya yaitu SIA tersedia untuk digunakan pengguna. SIA menyediakan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian untuk variabel yang kedua ada kualitas informasi akuntansi, yaitu kualitas informasi akuntansi yang ditunjukkan dalam bentuk kualitas berbagai macam laporan terkait keuangan yang dihasilkan oleh perangkat lunak aplikasi sistem informasi akuntansi. Untuk dimensinya akurat dengan indikator informasi akuntansi yang dihasilkan sesuai dengan keadaan sebenarnya karena bersumber dari data peristiwa yang benar-benar terjadi. Informasi akuntansi yang dihasilkan bersumber dari data yang sah atau data yang pada saat diinput telah mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan. Dimensi yang kedua yaitu tepat waktu dengan indikator informasi akuntansi yang dihasilkan selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Kemudian informasi akuntansi yang dihasilkan selalu tersedia sesuai dengan frekuensi laporan yang rutin dibutuhkan. Selanjutnya ada dimensi relevan dengan indikator informasi akuntansi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan informasi akuntansi yang dihasilkan memengaruhi keputusan yang diambil. Yang terakhir yaitu dimensi kelengkapan. Informasi akuntansi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang, serta informasi akuntansi yang dihasilkan juga sesuai dengan format yang telah ditentukan. Untuk analisis data pada penelitian ini, pengukurannya dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Dan skala Likert sendiri digunakan untuk mengukur sikap, evaluasi, dan persepsi seseorang atau sekelompok manusia terhadap fenomena sosial. Penelitian ini juga menggunakan SEM-PLS, yaitu Structural Equation Modeling dan Partial Least Square, karena model pengukuran yang dibangun hanya melibatkan model pengukuran reflektif. SEM atau Structural Equation Modeling tadi digunakan untuk hipotesis penelitian yang diuji kemudian diestimasi dengan menggunakan PLS atau partial least square. Nah, metode analisis statistik SEM ini digunakan karena terdapat hubungan sebab akibat antar variabel dan masing-masing variabel tidak diamati. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang temuan dan pembahasan atau finding and discussion. Dalam penelitian ini, kita menggunakan model pengukuran reflektif pada tahap pertama, di mana hubungan antara indikator dan dimensi merupakan model reflektif selanjutnya. Kita evaluasi kualitas indikator dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitas indikator serta validitas dan reliabilitas indikator secara keseluruhan terhadap indikator lain yang mengukur dimensi yang sama. Kita juga melakukan uji validitas menggunakan analisis faktor konfirmatori dari analisis ini. Kami memperoleh hasil validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas diskriminan kami uji berdasarkan metode cross-loading indikator seperti yang diusulkan oleh Rambut dan rekan-rekan. Kami mengacu pada nilai pembuatan eksternal yang dapat diterima, yaitu
di atas 0,7 sebagai indikasi validitas diskriminan. Validitas konvergen dinilai menggunakan mean variance yang diekstraksi, dan skor average-nya di atas 0,50. Menunjukkan bahwa konfigurasi ini menjelaskan lebih dari setengah varian teks. Selanjutnya, kita juga menggunakan kriteria Fornal-Larker untuk mengevaluasi validitas diskriminan indikator dalam setiap dimensi. Hasil menunjukkan bahwa nilai kriteria indikator pada setiap dimensi lebih besar daripada dimensi lain, menegaskan bahwa indikator-indikator dalam dimensi tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Tabel 3 di atas juga menunjukkan bahwa biaya average setiap perakitan valid karena melebihi ambang batas minimum sebesar 0,50, yang mengindikasikan adanya validitas konvergen yang memuaskan. Kita juga melakukan uji reliabilitas dengan mengukur konsistensi internal menggunakan koefisien reliabilitas Cron-Page alpha dan komposit. Temuan menunjukkan bahwa reliabilitas gabungan antara 0,70 dan 0,90 yang dianggap memadai menurut Haier dan Rekan tahun 2014. Tabel 4 di samping juga memperlihatkan hasil reliabilitas konsistensi internal masing-masing konstruk, ditunjukkan oleh nilai Cron-Page alpha serta nilai composite reliability dari masing-masing konstruk yang melebihi ambang batas minimum 0,7. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa tanggapan responden konsisten dalam respon pernyataan tentang variabel panel impian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi yang telah kelompok kami dapatkan. Aktivitas saat ini dalam akuntansi aplikasi sistem informasi dapat dilihat oleh cabang manajer karena koneksi antar aplikasi di bagian teller dan layanan pelanggan. Akuntansi aplikasi sistem informasi menyediakan manajer cabang dengan laporan yang menunjukkan keuangan cabang saat ini, dana, nasabah, dan kredit dicairkan. Sementara di cabang pengelola mempunyai kuasa untuk memberi permohonan kredit yang disetujui di wilayahnya. Keputusan yang diambil tidak terlihat di wilayahnya. Penerapan sistem informasi akuntansi, meskipun masih dalam tahap pengembangan, laporan yang dikeluarkan untuk memastikan efisiensi perangkat lunak harus dimanfaatkan, dan biaya investasi harus menambah value. Memounting perangkat lunak sistem informasi yang digunakan saat ini tidak tersedia dan tidak dapat diakses dari lokasi manapun atau dimanapun waktunya. Beberapa bahkan masih belum memiliki informasi. Akuntansi perangkat lunak sistem yang memungkinkan dijalankan 24 jam dengan cakap. Pengaruh kualitas sistem informasi terhadap organisasi konfirmasi budaya dan akuntansi. Aldegen dalam hasil empirisnya mengenai industri Jordanian, perusahaan pemegang saham publik Ratitaf dan Mulyam pada saat itu tanpa implementasi yang tepat. Sistem akuntansi baru tidak akan mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan. Nah, untuk kesimpulannya,
maka seberapa tinggi tingkat sistem informasi akuntansi yang digunakan akan berbanding lurus dengan tingkat informasi akuntansi yang dihasilkan. The quality of informasi akuntansi yang baik dapat dicapai dengan sistem informasi akuntansi yang memenuhi klasifikasi seperti integritas, fleksibilitas, dan aksesibilitasnya. Suatu sistem informasi akuntansi dapat dikatakan sukses apabila dapat menghasilkan informasi akuntansi dengan kualitas yang tinggi. Karena hal ini berkaitan dengan hasil yang akan diperoleh suatu perusahaan akan penerapan decision yang diambil berdasarkan informasi akuntansi dari sistem informasi akuntansi tersebut. Perusahaan menginginkan optimalnya pendapatan yang diperoleh, haruslah mengoptimalkan pula human resource-nya. Karena dengan human resource yang memadai akan menghasilkan etos kerja yang optimal pula, seperti penanganan customer secara cepat, tepat, efektif, dan efisien dengan sistem yang mudah dioperasikan dan mudah dipahami. Untuk menciptakan ataupun mendapatkan human resource yang mumpuni, dapat dilakukannya pelatihan secara intensif oleh perusahaan ataupun melakukan perekrutan employee dengan menaruh perhatian lebih pada tingkat kemampuan yang dimiliki employee tersebut yang sesuai ataupun dapat memenuhi klasifikasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mengoptimalkan hardware, software, procedures, database, communication technology, networks yang dibutuhkan users. Nah, untuk limitation and further research, perusahaan haruslah melakukan improve dan investasi secara berkala terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan guna mendapatkan informasi akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya secara maksimal, seperti upgrading teknologi, pelatihan employee, serta pengimplementasian secara optimal akan data management and pelaporannya. Further research harus concern pada replicability and generalizability dengan menggunakan similar research techniques untuk varietas units of analysis and samples. Untuk mendapatkan value research result yang diinginkan, kuesioner yang dibuat haruslah efektif dan dapat mempermudah responden dalam pengisian kuesioner tersebut sesuai dengan pengalaman yang mereka punya. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami share akan menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.